Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan penyertaan Tuhan di setiap langkah. Sebelum kita membaca ayat pokok kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan sebelum kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita, yaitu firman dan penyertaan Tuhan di setiap langkah. Kita sudah membaca tadi dalam Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Saudara, Yosua bukanlah seorang tokoh sembarangan. Yosua adalah pengganti Musa, seorang pemimpin yang besar yang selama ini membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bayangkan betapa berat beban Yosua. Musa yang penuh mujizat sudah tiada, dan kini seluruh bangsa menaruh harapan kepada Yosua. Yosua harus menyeberangkan umat Tuhan, merebut tanah Kanaan, melawan bangsa-bangsa besar dan membangun kehidupan baru. Tentu saja rasa takut dan gentar itu manusiawi. Tetapi di tengah rasa takut itu, Tuhan datang memberi dua kunci: firman dan penyertaan Tuhan. Dan inilah yang juga berlaku bagi kita hari ini. Mari kita lihat poin yang pertama. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting mengenai firman Tuhan di sini. Yang pertama, firman harus diperkatakan. Apa artinya? Jangan hanya dibaca atau jangan hanya disimpan dalam pikiran, tetapi ucapkan, nyatakan, dan hidupi. Mengucapkan firman itu akan memperkuat iman kita. Yang kedua, firman harus direnungkan siang dan malam. Artinya firman bukan sekedar bacaan pagi lalu selesai, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan kita sepanjang hari. Seperti makanan yang terus dicerna, firman memberi energi rohani setiap saat. Yang ketiga, firman harus ditaati.
Ayat ini menekankan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Keberhasilan tidak datang dari sekedar tahu firman, tetapi dari ketaatan melakukan firman itu. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 2-3 di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, bayangkan kita sedang berjalan di hutan tanpa peta atau GPS. Mudah sekali kita tersesat, bukan? Tetapi jika kita punya peta dan kompas atau kita punya GPS, kita tahu arah yang benar. Demikianlah firman itu. Ia menjadi kompas kehidupan kita, penuntun agar kita tidak tersesat dalam jalan di dunia ini. Poin yang kedua, penyertaan Tuhan adalah jaminan kekuatan. Firman Tuhan juga berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan adalah janji yang luar biasa. Ada 3 wujud penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, penyertaan dalam bimbingan. Roh Kudus memberi hikmat ketika kita bingung dan tidak tahu arah. Kadang kita menghadapi pilihan besar, pekerjaan, keluarga, pelayanan. Kita tidak tahu mana yang terbaik. Tetapi penyertaan Roh Kudus akan membimbing langkah kita. Yang kedua, penyertaan dalam perlindungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak selalu bisa menghindari masalah. Tetapi Tuhan menjaga dan melindungi kita di dalam masalah itu. Mazmur pasal 23, di sana Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Poin yang ketiga, saudara, penyertaan dalam sejahtera. Dunia mungkin penuh kekacauan, tetapi hati kita bisa tenang. Penyertaan Tuhan membawa damai yang melampaui akal. Saudara, seorang anak kecil yang berjalan memegang tangan ayahnya, jalan mungkin gelap, ada anjing menggonggong, ada lubang di jalan, tetapi anak itu tetap tenang. Kenapa? Karena ia tahu ada tangan ayah yang menggandengnya. Itulah gambaran nyata bagaimana penyertaan Tuhan. Poin yang ketiga, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, Tuhan tahu meskipun ada firman dan janji penyertaan, hati manusia mudah goyah. Karena itu Tuhan perintahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Ada 2 tantangan yang sering membuat kita kecut. Yang pertama, rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut masa depan. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Saudara bisa baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yang kedua, rasa tawar hati. Hidup penuh dengan tantangan, sakit, kegagalan, kehilangan. Tetapi jangan menyerah. Tuhan ingin kita tetap teguh. Saudara, seperti seorang pelari maraton, di tengah perjalanan ia mulai kehabisan tenaga. Tetapi ketika ia mengingat tujuan akhir dan dorongan dari orang-orang di sekitarnya, ia menemukan kekuatan baru. Demikian juga kita, saat mengingat janji Tuhan, kita bisa melangkah lagi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa artinya renungan ini bagi kita pada hari ini? Yang pertama, awali hari dengan firman. Buka hati, bukan hanya HP, tetapi Alkitab lebih dahulu. 2, percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkahmu. Apapun pekerjaanmu, pelayanan, bahkan masalah yang akan kita hadapi, jangan takut, Tuhan ada di sampingmu. Yang ketiga, melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Jangan berhenti hanya karena jalan tampak berat. Saudara, biarlah renungan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada menyertai saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa firman-Mu ada pelita bagi kaki kami dan penyertaan-Mu adalah kekuatan kami. Ampuni kami jika selama ini kami telah mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan firman dan janji-Mu. Hari ini kami mau melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami tidak tawar hati. Sertai setiap langkah kami sepanjang hari ini. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencarian mereka, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan pada mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.